Mengapa warga Kabupaten Nunukan harus memilih pemimpin baru? Karena kita butuh pemimpin yang mampu memanfaatkan semua potensi sumber pembiayaan untuk membangun daerah. Bukan mengambing hitamkan defisit sebagai alasan untuk tidak bekerja. Jika pasangan Dhani Iskandar Muhammad Nasir dipercaya memimpin Kabupaten Nunukan, ada banyak sumber pembiayaan yang akan dimaksimalkan untuk membangun daerah ini. Hal ini tentu didasarkan pada potensi yang dimiliki Kabupaten Nunukan. Secara geografis Kabupaten Nunukan berada pada posisi strategis yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia di sebelah barat, berbatasan dengan Sabah Malaysia di sebelah utara, berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi di sebelah timur serta berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Malinau di sebelah selatan. Posisi geografis ini juga menjadikan Kabupaten Nunukan berada dalam kawasan strategis nasional yang mewajibkan pemerintah pusat untuk ikut membiayai pembangunan di daerah ini. Posisi yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi sangat mendukung kelancaran distribusi barang termasuk kebutuhan pangan di daerah. Kabupaten Nunukan yang berada pada alur laut kawasan Indonesia II sebagai akses internasional tentunya mendukung perdagangan dunia. Kabupaten Nunukan memiliki potensi luas wilayah daratan yang mencapai 14.247,5 km persegi yang memungkinkan untuk pengembangan usaha rakyat di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, wilayah darat yang luas sangat mendukung investasi di sektor sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah. Selain potensi wilayah darat, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat wilayah laut Kabupaten Nunukan memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Total produksi perikanan pada 2 tahun terakhir mencapai sekitar 6.558 ton. Sebagian besar merupakan hasil tangkapan ikan yang berpusat di perairan Laut Sulawesi di Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Nunukan. Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Potensi perikanan misalnya mencapai 4.195 ton dengan nilai produksi mencapai 268,4 miliar rupiah pada tahun 2019. Kabupaten Nunukan juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 216.111 hektar yang dikelola 21 perusahaan. Daerah ini pun memiliki potensi kayu yang sangat besar. Setidaknya terdapat 5 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan 2 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Potensi lainnya, daerah ini memiliki cadangan batu bara 21.367.749 juta ton dengan 11 perusahaan yang telah dan sedang operasi produksi serta memiliki potensi emas hingga 1,8 ton per tahun yang dikelola satu perusahaan tambang emas. Dari 23 juta mmscf cadangan gas alam di Kalimantan Utara, sebagian besar berada di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan juga menyimpan cadangan minyak bumi yang tidak sedikit dari 9 juta barel cadangan minyak bumi di Kalimantan Utara. Besarnya potensi sumber daya alam ini menunjukkan, dalam jangka panjang kebutuhan penyediaan lapangan kerja akan terbuka lebar. Selain itu, kehadiran perusahaan diharapkan ikut mengambil peran dalam pembangunan di daerah. Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi budaya. Daerah ini memiliki suku asli Dayak Lundaye, Dayak Agabak Tidung, Dayak Tahol dan Dayak Okolot. Keberadaan suku asli berikut ulayat yang melekat padanya termasuk hutan, tentu menjadi potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan mencatat pada 2019 ini jumlah penduduk Kabupaten Nunukan telah mencapai 209.922 jiwa. Dari jumlah tersebut, 98.891 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Potensi jumlah penduduk menggambarkan, jika daerah ini siap mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan, jika digerakkan melalui kesetiakawanan sosial, tentunya sangat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah ini. Sebab, setiap orang bisa saling membantu warga yang sedang hidup dalam kemiskinan. Kabupaten Nunukan mencatatkan kejayaan di masa lampau. Sejarah Kerajaan Tidung di Sumbal yang saat ini berada di Kecamatan Sebuku, menggambarkan betapa makmurnya kehidupan penduduk karena sumber daya alam yang dimiliki, benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kabupaten Nunukan juga tercatat sebagai titik terdepan berlangsungnya konfrontasi antara Republik Indonesia Malaysia di awal tahun 1960 silam. Konfrontasi ini telah menguji solidaritas dan ketangguhan warga Nunukan karena kecintaan pada bangsa, negara dan pemimpinnya. Sejarah lainnya, Nunukan pernah membuka pelabuhan ekspor sumber daya alam di masa lalu.
Melalui dermaga Lem Hai Jung, hasil alam Nunukan diekspor secara tradisional ke sejumlah negara di kawasan Tenggara Asia. Bukti-bukti kejayaan di masa lalu, harusnya menjadi motivasi bagi Kabupaten Nunukan untuk menjadi daerah yang maju, yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Dari gambaran potensi di atas, tentu kita semua tahu bahwa untuk pembangunan daerah begitu banyak sumber pembiayaan yang tersedia. Pembangunan di daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kabupaten Nunukan. APBN, APBD Provinsi Kalimantan Utara termasuk APBD Kabupaten Nunukan, keterlibatan perusahaan melalui CSR, solidaritas masyarakat melalui sumbangan atau zakat untuk membantu penduduk miskin serta hibah internasional melalui Green Climate Fund, merupakan sumber-sumber pembiayaan yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Nunukan.